Pemirsa, seorang pria dengan gangguan jiwa mengamuk dengan membawa senjata tajam di Situbondo, Jawa Timur. Pria tersebut memberontak saat akan ditangkap petugas kepolisian. Seorang pria dengan gangguan jiwa ditangkap sejumlah anggota polisi di Jalan Raya Asembagus, Situbondo, Jawa Timur. Polisi sempat kewalahan lantaran pria berinisial AM itu membawa senjata tajam jenis pisau dan terus memberontak saat ditangkap. Penangkapan bermula dari laporan para ibu yang ketakutan karena AM mengamuk sambil membawa senjata tajam. Beberapa ibu-ibu merasa ketakutan sehingga ada laporan lewat telepon ke Polsek, sehingga anggota Polsek Asembagus meluncur ke TKP dan ditemukan ODGJ sedang membawa pisau memang. Sehingga diajak berdialog tidak bisa dan lari sehingga dikejar oleh anggota. Polisi kemudian memanggil kedua orang tua AM, kemudian mengirimkan AM ke rumah sakit jiwa. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul, iNews melaporkan. Pemirsa, karena alasan keamanan di tengah KTT G20 Bali, sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ditunda. Sidang ditunda hingga akhir November 2022. Sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal ditunda. Sidang yang sedianya digelar tanggal 14 hingga 18 November digeser ke pekan berikutnya, yakni 21 hingga 26 November 2022. Penundaan sidang ini atas permohonan jaksa penuntut umum dengan alasan keamanan, mengingat Indonesia tengah menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Rangkaian sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua digelar selama sepekan. Sejumlah kejadian yang menjadi perhatian publik terjadi dalam ruang sidang, mulai dari kemesraan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hingga kesaksian asisten rumah tangga Susi yang terus berubah. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua memasuki pekan keempat. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kembali bertemu di persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan, Sambo dan Putri kembali mempertontonkan kemesraan dengan pelukan dan Sambo yang mencium kening Putri. Dalam sidang pekan ini yang mengagendakan pemeriksaan saksi, keluarga Sambo juga mempertontonkan kedekatan mereka dengan ajudan dan asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga Sambo, Susi, menjadi saksi dalam persidangan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saat tiba di ruang sidang, Susi memeluk mantan majikannya yang menjadi tersangka, yakni Putri Chandrawati. Setelah itu terlihat Susi juga menghampiri Ferdi Sambo dan mencium tangan Ferdi Sambo. Tak sampai di situ, terekam momen Susi juga berlari mengejar terdakwa Ferdi Sambo yang berada di ambang pintu untuk menyalami Sambo. Salaman Susi kemudian dibalas Sambo dengan pelukan. Sebelumnya, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menangis saat meminta maaf kepada ART dan para ajudan usai menanggapi keterangan dari saksi. Sambil terisak, Putri juga sempat menghanturkan doa untuk mereka. Ya, mungkin sedikit ada yang mau saya sampaikan. Silakan, saudara. Mungkin saya mohon maaf kepada para ajudan Bapak Ferdi Sambo, dan saya juga mau meminta maaf kepada Dek Daden, Dek Yogi, dan Dek Romer, juga Dek Farhan atas semuanya harus dapat melalui semua ini. Saya selalu berdoa kepada adik-adik sekalian supaya ke depan sukses dan doa terbaik dari saya dan keluarga. Terima kasih. Baik. Dalam drama sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua, hakim sempat beberapa kali menegur Susi. Teguran ini diberikan lantaran kesaksian kedua asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi dan Kodir terus berubah. Soal dilarang sama Om Kuat. Oh, Om Kuat yang larang. Siap. Apa kata-kata Om Kuat pada saat melarang itu? Seingat saya, Yas, jangan ngangkat-ngangkat ibu. Ini ibu bukan orang lain gitu. Terus Om Kuat pergi memanggil Om Richard untuk ngangkat ibu kedua kalinya. Oke. Terus pada tanggal 5, Saudara saksi, keterangan saudara jangan saudara rubah lagi.
Bukan Kuat manggil Richard, itu ada di belakang saudara korban pada saat mau mengangkat tanggal 4 itu. Ada Om Kuat dipanggil ibu. Iya, pada saat itu saudara rubah lagi keterangan saudara. Kemarin di keterangan saksi Eliezer saudara dengar sendiri, saya di belakang saudara korban pada waktu ngangkat. Tidak jadi mengangkat. Kok sekarang saudara bilang bahwa saudara Kuat memanggil saudara Richard? Om Joshua yang manggil Richard. Ya kan di belakangnya, mau dipanggil bagaimana? Ini keterangannya Richard sendiri loh kemarin. Aduh, kenapa saudara harus berubah-ubah? Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang rencananya akan dilanjutkan pekan depan ditunda. Rangkaian sidang pembunuhan Brigadir Yosua baru akan dimulai kembali pada 21 November 2022. Beralih ke informasi lain, pemirsa, di tengah meningkatnya COVID-19 di Jakarta, konser boy group asal Korea Selatan Stray Kids digelar di Beach City International Stadium. Rencananya konser akan digelar 2 hari dengan pengamanan ketat dari kepolisian. Konser bertajuk Maniak digelar selama 2 hari mulai dari hari ini pemirsa hingga besok. Meski di tengah naiknya COVID-19 di Jakarta, fans Stray Kids yang menamakan dirinya Stay tetap memadati lokasi konser. Sejumlah aturan disiapkan promotor demi menjaga kelancaran konser dan meminimalisir penyebaran COVID-19. Di antaranya penonton wajib menggunakan masker. Sementara itu, penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta syarat penyelenggaraan konser diperketat. Salah satunya kapasitas pengunjung maksimal 70% dari total kapasitas venue. Dan kita langsung menuju ke lokasi konser untuk mengetahui suasana terkini bersama dengan rekan Nasta Syafrina. Selamat sore Nasta, apa yang dilakukan panitia agar hal-hal yang tidak baik yang terjadi di konser-konser sebelumnya tidak terjadi di konser kali ini? Ya, selamat sore Wilson dan juga pemirsa. Hari ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh fans dari Stray Kids atau yang seringkali kita sebut sebagai Stay. Karena hari ini Stray Kids akan tampil di Indonesia dengan konsernya bertajuk Stray Kids World Tour Second in Jakarta, di mana juga untuk konser ini berlangsung di Beach City International Stadium Jakarta Utara. Dan kali ini kami akan mengajak juru kamera saya Anugrah Surya untuk melihat-lihat bagaimanakah antusiasme dan juga persiapan para fans ini untuk menghadiri dan juga menonton Stray Kids. Dan bisa dilihat juga di sini juga banyak sekali antusiasme fans, mulai dari mereka menggunakan pakaian yang sangat menarik, kemudian juga tidak hanya itu, mengingat ini juga idol ataupun juga boyband group asal negeri Gingseng yang kerap kali identik dengan lightstick. Mereka juga membawa lightstick, bahkan juga mereka membawa poster yang bertuliskan Stray Kids dan juga idola mereka masing-masing. Di sini juga dapat kami informasikan memang di sini masih banyak sekali para penggemar ini masih menunggu untuk jam masuk, karena memang ditentukannya untuk open gate ini akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17:30 waktu Indonesia Barat. Dan tidak perlu sedih bagi penggemar yang belum dapat menonton, dikarenakan kami juga tadi melihat terdapat booth ticketing di sini, sehingga bagi pemirsa yang memang ingin menonton Stray Kids ini bisa menonton dan juga membeli di booth ini yang berada di Beach City International Stadium. Tidak hanya itu pemirsa, untuk acara konser ini juga digelar secara 2 hari, mulai dari hari ini dan juga esok Minggu. Wilson. Ya, terima kasih Nasta Syafrina langsung dari Ancol, Jakarta Utara. Semoga konser di tengah PPKM ini berjalan dengan tertib dan taat protokol kesehatan. Pemirsa, jelang pernikahannya dengan putra Presiden Joko Widodo, jalan di depan rumah Erina Gudono diaspal sepanjang 387 meter. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore.